kita paham bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala, maka kita paham kalau ada hal-hal yang enggak enak, maka itu adalah suatu takdir yang harus terjadi di muka bumi. Tugas kita cuman satu, kalau enggak enak namanya sabar, kalau enak namanya syukur. Selesai. Paham dia. Contoh, mas-mas ini yang mungkin imbas pandemi di PHK, nganggur, nggak bisa kerja, nggak punya duit, tuntutan keluarga butuh uang banyak, terus nggak punya uang, pusing atau nggak pusing? Pusing kalau nggak kenal Allah, kan gitu ya? Pusing, gimana. Tapi yang kenal Allah lain. Yang kenal Allah lain. Saya mau nanya, kira-kira itu hujan itu akan terus turun atau ada waktunya berhenti? Ada waktunya berhenti. Panas matahari itu akan terus menyinari kamu sepanjang hari atau ada jamnya? Ada jamnya. Berdasarkan riwayat hidup yang kamu jalani, selama ini penderitaan itu selama bertahun-tahun atau hanya sesaat dalam setahun? Sesaat dalam setahun. Setelah itu penderitaannya hilang atau enggak hilang? Hilang. Meskipun nanti muncul penderitaan yang lain lagi. Tapi hilang atau enggak hilang? Hilang. Jadi ketika ada penderitaan dan hal yang enggak enak, maka ingat bahwasannya semua ini akan selesai dengan sendirinya. Akan selesai dengan sendirinya. Enggak punya duit, nanti akan punya duit dengan sendirinya. Punya duit, nanti akan habis juga dengan sendirinya. Sesuai dengan perjalanan takdir masing-masing. Dia akan jalankan tugasnya. Begitu enggak punya duit, dia sabar. Ojo nganti maling, selesai. Aku akan jual televisi, aku akan jual motor, aku akan jual handphone, tapi tak akan pernah ku jual diri. Itu keren. Itu namanya orang sabar. Aku akan jualan dengan lisanku, tapi aku tak akan pernah berdusta dengan lisanku. Sabar. Meskipun pahit, sabar dia. Dia paham karena ini pasti akan selesai. Karena Allah menjanjikan, ya, sesungguhnya bersama datangnya kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan. Nah, makanya orang-orang yang alim billah, kenal Allah Ta'ala, nyantai. Contoh, ya memang susah sih buat orang-orang seperti kita ini, kalau enggak iman ya susah. Kalau iman ya enggak susah. Alhamdulillah kita mukmin ya, iman ya. Oh, ini kelasnya bukan kelas Nabi, tapi ya kelas pewaris Nabi, kan ya bedanya ya bukan tipis sih, beda jauh ya. Tapi kan tetap minimal punya warisan Nabi, itu yang namanya orang yang cari ilmu, betul. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran saja, enggak usah jauh-jauh. Kisah wali dulu, jangan Nabi. Wali dulu ya, jangan Nabi. Nanti kalau Nabi jenengan akan ngomong, itu Nabi gitu ya. Tapi kan Nabi untuk dicontoh ya, untuk dicontoh. Sekarang kita kisah wali dulu. Nah ini tim Jok alhamdulillah bekerja. Berarti jamaahnya banyak yang gak hadir. Paham ya? Berarti kopinya tuh turah. Udah sana, ibatan ya buat yang lain. Jazakumullah khairan. Angkut nih Gus. Luar biasa ya, subhanallah. Begitu bahas itu solusi jalan keluar, langsung kopi itu keluar itu. Saya nggak paham ya. Dan saya dikasih gelas yang berbeda. Alhamdulillah. Biar bekerja dulu nih tim Joknya nih, biar nggak grogi. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan ya. Nah, tahu kisahnya Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Banyak Bib, yang mana? Sayyidatuna Maryam alaihassalam itu pasti bukan nabi karena perempuan. Hamil
Kandungannya besar, hampir melahirkan. Lapar, dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Enak enggak itu? Bayangkan ya Bu ya, perempuan hamil tua, kemudian satu kampung bilang, kamu ini merusak nama baik keluargamu. Keluargamu itu keluarga baik-baik, tapi kamu kok bisa hamil tanpa suami. Kira-kira itu ringan atau berat buat wanita dibegitukan? Berat. Sementara Sayyidatuna Maryam alaihissalam enggak minta. Enggak minta sama Allah Ta'ala untuk punya anak, orang belum punya suami kok. Coba ibu belum punya suami, ndonga, ya Allah beri saya anak. Kan dia medeni itu ya. Betul kan ya? Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu belum punya suami. Enggak minta, tiba-tiba dikasih sama Allah, hamil gitu. Problem atau enggak problem? Jangankan kok yang enggak minta dan tidak punya suami tiba-tiba hamil. Lah wong yang punya suami tiba-tiba hamil aja problem. Aduh meteng meneh. Wah jebol. Kepriben iki ya. Piye iki? Kok iso ngene? Bagaimana ini? Dan lain sebagainya. How? Piye carane? Gimana caranya? Bahkan dongo. Masya Allah. Kalau menggugurkan itu dosa, tidak boleh. Ya aku tak ndonga wae, moga-moga keguguran. Masya Allah. Kan bukan saya, itu proses alami. Sengaja naik motor ya, golek jeglongan sing akeh. Jeglong. Malaikat ngakak, Bu, itu takdirnya bayinya lahir. Ki bocah dijeglong-jeglong kok tambah pinter gitu ya. Masya Allah. Ada enggak istri yang begitu? Bu, ada enggak yang begitu? Orangnya juga hadir di sini kok, suaminya ngomong, Bu, metenglah ya, metenglah dewe. Gitu ya. Yang model begitu ada enggak? Ada. Sampai didoakan sama orang, saya doakan kamu segera punya anak lagi. Amit, Masya Allah. Yang gitu ya ada gitu ya. Habib kok tahu ya, saya yang ngalami ketemu orang begitu kaget juga, orangnya ngomong gitu saya kaget, Masya Allah. Perempuan saking takutnya punya anak, nanti enggak bisa ngurus dengan baik, ya mungkin dia suaminya ya modelnya begitu, sakarepe dewe, enggak ngewangi ketika menyusui, suaminya enggak bantu nyusuin. Maksudnya ngasih itu loh, susu kaleng tuh loh ya. Malam-malam ya yang buatkan ya istrinya, ya yang megang ya istrinya, suaminya ngorok tok gitu ya. Capek istrinya, makanya ngomong meteng dhewe. Silakan hamil sendiri. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam keadaan yang letih, lelah, capek, difitnah. Ya, difitnah. Dan ngomong, ini saya enggak disentuh siapapun. Orang mungkin cok ngarang-ngarang. Masa ada orang hamil tanpa disentuh pria? Gak mungkin kamu. Dalam kondisi yang lelah seperti itu, bersandar di bawah pohon kurma. Ini modus senden. Ya. Ini seumur-umur saya ngajar, mungkin baru pertama kali ini saya merasakan senden di kursi ini. Ya, bersandar sama lelah. Lapar, lihat ada kurma di atas. Menek ya enggak mungkin. Enggak mungkin memanjat. Disenggek yang enggak punya kayu. Diraih yang enggak bisa. Tenaganya udah habis. Tiba-tiba Allah membisikkan dengan wahyunya. Itu namanya ilham. Karena bukan pada Nabi, ilham. Goyangkan batang kurma itu. Nanti buahnya akan berjatuhan. Buahnya akan berjatuhan. Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika menghadapi yang enggak enak, ketika difitnah, ketika dicaci, ketika dimaki, ketika dihina, ketika lemah, ketika letih, ketika lelah, istiqomah,
tetap percaya happy ending. Pasti nanti pemenangnya adalah aku. Pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti Allah akan ngasih solusi. Ya nyantai, dijalani, semua tadi dijalani, capek ya dijalani, tapi tidak merasakan itu. Karena hatinya dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Goyangkan batang korma, dipegang, ya diobahno tak gak obah. Buahnya berjatuhan. Setelah itu bayinya lahir. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Mesti kan kalimat-kalimat enggak jelas muncul ya. Anak haram yang ini dan lain sebagainya. Nyantai Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham. Pasti Allah akan kasih solusi. Kemudian Allah ngasih solusi apa? Suruh nanya saja sama bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Dari dicaci, dihina, difitnah, akhirnya dikeramatkan. Ini wanita suci. Betul. Happy ending. Wanita suci, ini wanita yang luar biasa. Happy ending. Nabi Ismail alaihi salam. Umur 10 tahun atau kurang lebih 12 tahun. Berbeda pendapat ahli tafsir. Ayahnya tiba-tiba ngomong, lama gak ketemu, sekali ketemu ayahnya ngomong, nak semalam ayah bermimpi menyembelih dirimu. Anaknya paham kalau bapaknya itu nabi, bapaknya rasul, kalau mimpi berarti wahyu. Anaknya gak ngomong, ayah mungkin itu mimpinya dari setan, tolong dipastikan lagi dicek. Mosok ayah mau nyembelih anak gitu. Enggak begitu. Nyantai, anak ini paham, orang yang istiqomah kepada Allah, happy ending. Dengan pede, jawab, if'al ma tu'mar. Laksanakan saja ayah yang Allah perintahkan kepadamu. Allahnya enggak disebut, laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu. Nanti engkau insya Allah dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Hasilnya, diletakkan lehernya, kemudian dengan senjata yang tajam, diarahkan ke lehernya, ya, disembelih seperti bagaimana proses menyembelih pada umumnya. Hasilnya apa? Lehernya dibuat seperti baja, kebal. Nah saat itu Allah katakan, sudah kamu buktikan mimpi, sudah kamu jalankan perintah, dah jangan dilanjutkan lagi. Nih aku kirim domba dari surga, yang kamu ganti sekarang sembelih saja dombanya. Terus disuruh kita mengingat sampai hari kiamat. Idul Kurban. Happy ending. Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ngasih contoh-contoh ini biar nanti ada garis bawah yang akan saya garis bawahi. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun itu kan ya sudah, Masya Allah ya. Fragmen atau jalur hidupnya Nabi Musa itu dari kecil sudah penuh dengan ujian. Dari kecil penuh ujian. Tapi menarik loh ya. Diuji, dijauhkan dari ibunya, dihanyutkan di sungai. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Dipe anak sama Fir'aun. Dari hidupnya itu di aliran sungai, tiba-tiba hidup di dalam istana. Setelah hidup dalam istana, ngalami fitnah, ya dituduh membunuh, akhirnya harus menyelamatkan diri, bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan diri. Selesai menyelamatkan diri dalam keadaan yang lelah, dipek mantu Nabi Syuaib alaihissalam, justru dapat istri. Setelah dapat istri, punya anak, kemudian kembali kepada Fir'aun. Mulai melanjutkan dakwah yang ada, ya penentangan yang luar biasa. Akhirnya ngajak kaumnya semua untuk pergi. Lagi-lagi menyelamatkan dari siksaannya Fir'aun. Nyebrang lautan. Sebelum nyebrang lautan, ternyata depan ada lautan yang ganas, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Senjatanya lengkap, seperti Rusia lawan Ukraina. Kan gitu ya. Tapi kalau Rusia sama Ukraina kan ya disaksikan dunia ya.
Ada pro, ada kontra. Lah ini enggak. Nabi Musa alaihissalam enggak punya senjata, umatnya enggak punya senjata. Di depannya laut, di belakangnya dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kekuatan militer yang penuh. Apakah Nabi Musa galau? Enggak, nyantai. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak ada judulnya, orang yang percaya sama Allah itu endingnya enggak bagus. Happy ending. Ternyata disuruh pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya terbelah. Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke apinya Namrud. Yang api itu membakar orang atau benda yang jaraknya 1,5 kilo. Gemuruh suaranya itu terdengar dari jarak berkilo-kilo. Suaranya api bakar kayunya itu, jarak berkilo-kilo terdengar. Suaranya serem, panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tenangnya luar biasa, nyantai saja. Maka saat itulah sampai malaikat turun. Malaikat demi malaikat menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim nyantai. Karena paham, gak mungkin didiamkan sama Allah. Gak mungkin gak ditolong sama Allah. Hasilnya Allah nolong dengan pertolongan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh makhluk Allah manapun. Apinya yang membakar diperintahkan khusus buat Ibrahim, kamu jangan bakar ya. Kamu yang dingin menyejukkan, berdan dingin menyejukkan dan menyelamatkan. Khusus buat Ibrahim, yang lain bakar. Angel loh ya. Susah itu, ini panasnya, ini api. Saya tembakkan ke kaca. Ya, kemudian saya bilang sama apinya, api kacanya biar tetap panas, tapi jangan sampai kertasnya terbakar ya. Buat kertasnya biar aman-aman saja. Kan ya angel tuh ya. Padahal kertasnya itu di dalam ini, kacanya ini. Kan susah. Tidak bisa kan. Tapi Allah yang nyuruh kok. Ya apinya nurut. Sami'na wa ato'na. Wong api itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya bisa berubah sifat. Dari membakar menjadi membakar sekaligus mendinginkan. Membakar untuk kayu, mendinginkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang enggak masuk akal. Ini kalau dipretelin satu persatu ya, Masya Allah. Dari tadi, Ashabul Kahfi dikejar-kejar, masuk gua, ditolong sama seekor anjing. Anjingnya jadi satpam. Kadang-kadang nih yang jaga majelis kalah sama anjing. Ya, jaga majelis kalah sama anjing. Ini anjingnya yang jaga Ashabul Kahfi itu kereng gitu ya. Matanya belalak, yang lihat takut. Ashabul Kahfinya di dalam nyantai saja. Tenang-tenang saja, tidur. Orang yang takut mana bisa tidur? Gak bisa tidur. Ashabul Kahfi tidur. Saking Allah mau ngasih tahu kepada kita semua betapa tenang itu Ashabul Kahfi, ditidurkannya bukan 1 jam 2 jam, ditidurkan 309 tahun. Wes, kurang apa? Contohnya, melek-melek. Begitu melek, lapar, pergi ke pasar, cari makan. Ya, Allah tunjukkan, masalahmu udah kubereskan, selesai. Raja yang zalim sudah diganti dengan raja yang bertakwa. Masyarakatmu sudah menjadi masyarakat yang betul-betul takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senang untuk Ashabul Kahfi, happy ending. Apa Habib maksudnya ngomong ini semua? Maksudnya sederhana. Jadi orang hidup itu ngalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika ada masalah, kamunya biasa. Orang hidup mengalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika kita mendapat masalah, kitanya tetap biasa-biasa saja. Contohnya bagaimana Bib? Contohnya bagaimana Kiai? Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya bagaimana guru? Terserah siapa yang kamu sebut ya. Jawabannya sederhana. Api neraka itu panas enggak? Kayak wis roh-roh wae. Tahu Beb, taunya pakai ilmu Beb, enggak usah ngerasain. Oh iya betul. Kita ngomong panas karena kita iman sama Allah Subhanahu wa taala. Panas api neraka itu. Panasnya luar biasa. Yang di neraka itu kira-kira terbakar atau enggak terbakar? Terbakar. Kecuali, aneh.
Ada yang di neraka nyantai-nyantai saja. Di neraka nyantai-nyantai saja, bahkan bahagia. Mesti wajah-wajah enggak jelas ini. Beb, ojo aneh-aneh tuh, Beb. Masa ada orang di neraka bahagia? Ada. Dalam neraka bahagia, bahkan bisa tersenyum. Siapa itu? Malaikat penjaga neraka. Betul ya? Malaikat penjaga neraka dan malaikat-malaikat yang bertugas di neraka tinggalnya di mana? Di neraka. Kena apinya enggak? Ya kena. Kobong enggak? Enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW survei neraka di kala Mi'raj, malaikatnya itu mau senyum, tapi kan perintahnya penjaga neraka enggak boleh senyum. Jadi bayangkan malaikat penjaga neraka, malaikat itu ngempet mesem, piye ya? Malaikatnya langsung kereng, tapi pengen mesem dimpet gitu ya. Saya bayangkan wajahnya malaikat gimana gitu ya. Terus malaikat Jibril yang paham tuh kalau malaikat ini pengen senyum gitu ya, maka merubah ketetapan hukum di neraka dirubah. Malaikat di neraka itu enggak boleh senyum kepada siapapun karena tugasnya di neraka merengut. Maka yang suka merengut tempatnya di maka malaikat Jibril alaihissalam ngomong, senyum kamu. Ini Nabi Muhammad SAW. Seneng malaikat, boleh mesem. Di neraka boleh mesem. Ya hanya sekali itu. Ketika Nabi SAW survei, mesem malaikat puas. Senyumnya luar biasa. Jadi di dalam neraka bisa senyum bahagia. Tidak terbakar, bahkan bertugas. Dengan puas ngajar yang layak diajar. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya bagaimana Habib? Dikatakan oleh para ulama, innallaha ibadan fi awqatil mihan wal mihan la tadurruhum. Allah punya hamba. Ada hamba-hamba Allah itu yang kena al-mihan, ujian dan berbagai macam ujian, permasalahan. Tetapi masalahnya enggak bisa membuat dia celaka. Apapun masalahnya enggak bisa mencelakai dirinya. Apapun masalahnya enggak bisa membuat dia susah. Sedih itu wajar. Tapi sedih karena Allah. Tapi enggak buat hatinya susah, enggak buat galau. Apapun masalahnya. Kok bisa begitu? Jawabannya kal malaikah. Seperti malaikat al-muwakkalina bin nar. Malaikat yang bertugas di neraka. Ya, malaikat yang bertugas di neraka. Wan nar la tadurruhum. Sedangkan neraka tidak bisa mencelakai malaikat tersebut. Kok enggak bisa celaka oleh api neraka? Kenapa? Karena malaikatnya menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep kalau kita enggak pengen celaka, enggak pengen susah, enggak pengen terkena yang enggak enak dari masalah dan musibah model apapun, jalankan tugas dari Allah terhadap diri kita. Selesai. Disuruh sholat, sholat. Suruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Disuruh mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Disuruh tahan pandangan, tahan pandangan. Pokoknya perintah Allah jalankan, larangannya jauhi. Selesai. Nanti musibah model apapun, musibahnya mungkin nempel tapi enggak ngelukai. Apinya nempel ke malaikat tapi enggak ganggu malaikat. Pernah lihat film dulu, film kan khayalan yo. Yang ahli silat dari tangannya keluar api. Wow. Api dipegang. Bahkan apinya dijadikan senjata. Mortal Kombat. Wah. Betul gitu ya. Yang suka main game-game itu ya. Dari tangannya keluar api. Apinya enggak mencelakai, justru jadi senjata. Bisa dipegang, bisa dibuat mainan. Kok iso? Lawang dunia persilatan saja bisa percaya seperti itu kok. Ya, kamu mukmin kok enggak percaya? Kalau bahwasannya musibah itu bisa jadi mainan buat orang-orang soleh, justru menjadi senjata untuk menaikkan pangkat dan derajat untuk melawan kehidupan. Kan luar biasa. Ini mulai tanda-tanda pusing ini.
Beb, malam ini kok ngajinya berat? Iya, judulnya aja bagaimana cara hidup di tengah musibah. Betul kan ya? Makanya dulu Pak Jokowi, Presiden RI, pernah mengatakan di awal pandemi. Ya, pernah mengatakan di awal pandemi. Ya, hidup berdampingan bersama, saya kalimatnya nggak hafal ya, nanti dicek itu ya. Jadi mau COVID ada, COVID gak ada, ya nyantai saja, hidup berdampingan, jalankan tugasnya. Pakai masker, ya pakai masker, kan begitu ya. Tingkatkan imun, imun. Orang mikir penyakit, bendino ngono ki ya. Makanya arahan Presiden dengarkan, nanti kan enak hidupnya itu. Paham ya? Untuk urusan COVID nih loh ya. Hidup berdampingan, jalankan saja, jaga jarak, seperti di majelis ini, jaga jarak, pakai masker, tingkatkan imun. Makanya di sini imun ditingkatkan. Kasih kopi jahe dengan rempah tertentu. Ini kopi anti COVID, saudara-saudara. Kamu kira kopi biasa, ini kopi habis minum kan langsung anget gitu kan ya? Iya, kamu lagi ditingkatkan imun nggak paham kamu ya. Kemudian dikasih airnya dari gunung gitu ya. Air dari gunung, diolah sendiri, jernih insya Allah. Kemudian roti, ini rotinya kan roti khusus, dibuat sama tangan-tangan yang ngurusi majelis. Majelis. Tangan-tangannya Mas Juki, Mas Mukhlis, ya, Masya Allah. Ya, Mas Syarif, ya, tangan-tangan yang biasa berwudu, tangan-tangan yang biasa sujud, takbir, sholat. Insya Allah ada barokah yang luar biasa. Nah, dalam hidup ya begitu saja. Gak punya duit, gak usah dipikir, tugasmu apa? Ya kerja, kan begitu. Gak punya penghasilan, gak usah dipikir, tugasmu apa? Jalankan. Kalau tugasnya itu keluar, cari nafkah, ya keluar cari nafkah. Gak usah mikir dapat atau tidak. Lah yang buat pusing kan kakean mikir. Bu, jadi kalau suaminya keluar cari nafkah, pulang gak bawa duit, ibu gak usah pusing ya bu. Ya karena kalau ibu pusing itu dua masalah, sudah nggak ada duit ibunya pusing. Betul? Ya, namanya masalahnya dua. Nyantai saja. Bagaimana kita hidup di tengah hal-hal yang nggak enak gitu loh. Caranya yaitu seperti arahan Presiden terhadap COVID gitu ya, hidup berdampingan maksudnya pakai masker, jaga jarak, kan seperti itu. Kalau itu dijalankan nyantai saja toh. Install aplikasi Peduli Lindungi. Kalau masuk mall di-scan kan bisa masuk mall ya. Gitu aja kok repot. Bisa jalani kehidupan dengan indah, dengan bagus. Nah itu cuma percontohan, saya pakai contoh karena kita masih zamannya begini. Zamannya seperti ini. Nah apapun masalahmu akan selesai, nyaman. Kalau kamu betul-betul istiqomah dengan tugasmu dari Tuhanmu. Selesai. Nah, masalahnya enggak, udah enggak punya duit, nekat enggak sholat. Udah istri marah-marah, nekat enggak puasa Ramadan. Semakin jarak, Allahnya semakin ditantang. Ya, Allahnya semakin ditantang. Sudah suaminya kerja cari duit susah, istrinya nekat, lepas jilbab, roknya dinaikkan. Masya Allah. Ini kan melawan Allah yang maha kuasa. Kita jangan seperti itu. Mestinya semakin kita istiqomahkan, nanti hasilnya seperti yang ada pada Nabi, Rasul, dan orang-orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah 47 menit lebih udah saya berbicara. Ini kalau diterus-teruskan kan nanti jadinya 1 jam. Oke. Terakhir. Sedikit bocoran ilmu yang saya dapatkan di Kalimantan Selatan di majelis di Banjarbaru semalam. Ya. Hikmah Isra Mi'raj itu ada fase sebelum Isra Mi'raj namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Betul ya? Nabi Muhammad SAW
diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk merasakan kesedihan yang mendalam atas wafatnya istri tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Sedih Nabi Muhammad SAW. Dengan kesedihan yang luar biasa. Pertanyaannya, hikmahnya apa ya? Kok Nabi diizinkan mengalami kesedihan? Hikmahnya apa? Jawaban yang bisa saya dapat, hikmah loh ya, hikmah adalah karena Allah ingin memberikan kebahagiaan yang maksimal pada Nabi Muhammad SAW. Gini, saya pengen buat kamu merasakan masakan saya dan terasa sangat enak. Caranya bagaimana? Nomor satu, saya akan laparkan dulu dirimu. Dia ngobrol, gak kasih makan, gak kasih minum, kerucak, kerucuk. Betul ya? Betul kan? Nah, maka muncul satu kalimat, makan dikala lapar, mesti enak. Makanya ada pertanyaan, iki enak apa enak luwih? Kan begitu ya? Ini enak atau enak karena lapar. Artinya, menyantap sesuatu dikala lapar itu sudah enak. Apalagi kalau sesuatu itu memang enak betul. Nah, sama gitu, sesuatu yang enak kita makan ketika kenyang, enak enggak? Ya enak tapi biasa-biasa saja, betul? Biasa-biasa saja. Maka untuk memberikan kebahagiaan terbesar pada Nabi Muhammad SAW, dan ini kebahagiaan yang paling besar yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, liqa'u rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah membuat Nabi Muhammad SAW merasakan kehilangan. Membuat Rasul merasakan kehilangan. Ketika Nabi SAW merasakan kehilangan, ya kehilangan yang disayang, kehilangan yang dicinta, Allah sudah merencanakan akan memberikan pertemuan dengan yang paling dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW dipertemukan dengan Anbiya wal Mursalin, itu rasanya enggak biasa-biasa saja. Kenapa? Karena barusan merasakan kehilangan yang luar biasa. Kemudian dihibur dengan pertemuan orang-orang yang dicintai Rasul dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surprise, enggak sampai di situ, ternyata Nabi SAW diajak untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa senangnya itu maksimal. Nah, di sini ada pelajaran. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi merasakan hal-hal yang enggak enak, husnudzoni, prasangka baik, ini Allah akan memaksimalkan kebahagiaan yang akan kudapatkan. Ada orang nikah, terus punya anak, bahagia enggak? Bahagia. Nikah 20 tahun enggak punya anak, tahun ke-21 punya anak, bahagia enggak? Bahagia. Bahagianya sama enggak yang awal tadi sama yang kedua nih? Beda. Betul kan? Beda. Ada orang umur 17 tahun langsung bisa nikah, bahagia enggak? Bahagia. Ada wanita sudah umur 40 tahun, enggak ketemu jodohnya. Umur 41 ketemu jodohnya, berondong, muda, ganteng, pinter, soleh, sugih. Sama nanya, bahagia atau enggak bahagia? Pol ya, wah, betul kan ya? Bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena merasakan dulu yang namanya sesuatu yang tidak enak. Nah ini hikmah, makanya kalau kita pengen ya bisa merasakan nikmat itu ketika ada yang enggak enak, prasangka baik. Allah lagi mau membahagiakan saya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala, kitanya istiqomah jalankan tugas. Nabi istiqomah SAW menjalankan tugasnya. Dakwah dijalankan, ya hasilnya dibahagiakan.